Halo, perkenalkan nama saya Desita Aulia Kusuma dengan NIM E321231194. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan masyarakat pertanian. Kebudayaan dan masyarakat pertanian diartikan menjadi dua. Yang pertama ada kebudayaan pertanian dan yang kedua ada masyarakat pertanian. Kebudayaan pertanian adalah kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat agraris yang hidup dari pertanian. Yang kedua ada masyarakat pertanian. Masyarakat pertanian adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah dan mata pencaharian utamanya adalah petani. Selanjutnya ada tujuan kebudayaan dan masyarakat pertanian. Tujuannya yaitu untuk memahami hubungan antara budaya dan kehidupan masyarakat petani, termasuk nilai, norma, dan praktik budaya yang memengaruhi cara masyarakat pertanian berinteraksi dengan lingkungan dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari tujuan kebudayaan masyarakat pertanian. Yang pertama ada contoh nilai, yaitu cara mereka bertani secara berkelanjutan dan menghindari penggunaan bahan kimia. Yang kedua ada contoh norma, yaitu kerjasama antar petani dalam bentuk gotong royong atau sistem pertukaran tenaga kerja yang membantu memperkuat sosial dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada contoh praktik budaya, yaitu pola tanam yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk pengetahuan tentang rotasi tanaman dan pengetahuan pupuk organik. Cara tersebut menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional dan budaya lokal berkontribusi pada pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri kebudayaan dan masyarakat pertanian. Yang pertama ada agrikultur keluarga, sebuah usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian integral dari masyarakat petani. Yang kedua ada struktur otoritas yang tersendiri. Masyarakat petani memiliki struktur otoritas yang tersendiri, termasuk kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada hubungan sosial yang meluas. Petani memiliki sosial yang meluas, yang memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan dan mengintegrasikan satu sama lain. Yang keempat, ada kecerdasan kolektif. Masyarakat memiliki kecerdasan kolektif sebagai suatu grup inklusif yang memfasilitasi bagaimana masyarakat petani bekerja dalam rangka masyarakat etnik dan bangsa tertentu. Yang kelima ada terbatasan antar komunitas dan desa dunia luar. Masyarakat petani memiliki kontrol terhadap tanah dan alam sekitar secara komunal, yang memungkinkan mereka untuk mengawasi dan mengelola tanah secara independen dari dunia luar. Yang keenam ada pengaruh budaya Hindu dan Islam. Perubahan dan pengaruh koperasi luar seperti kebudayaan Hindu dan agama Islam telah memengaruhi masyarakat petani di Indonesia. Namun, masyarakat petani masih memiliki ciri-ciri otonomi yang khas. Yang ketujuh ada bahasa dan seni tradisional. Bahasa dan seni tradisional yang unik digunakan oleh masyarakat petani seperti nama tanaman, cara membawa hasil panen, dan seni kerajinan tangan. Yang ke-8 ada nilai dan norma. Nilai dan norma yang khusus seperti peduli terhadap lingkungan hidup, kesejahteraan generasi depan, dan solidaritas antar masyarakat. Yang terakhir ada ritual dan seremoni. Ritual dan seremoni yang unik seperti upacara penyandang tanaman, upacara penghijauan lahan, dan upacara penyambutan musim panas. Kebudayaan dan masyarakat pertanian memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua politik, yang ketiga sosial, yang keempat lingkungan, yang kelima budaya. Masing-masing aspek kehidupan tersebut saling berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat pertanian. Adapun dampak kebudayaan dan masyarakat pertanian terhadap
berbagai aspek kehidupan. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama adalah ketahanan pangan, yang kedua pelestarian alam, yang ketiga budaya dan tradisi, dan yang keempat gotong royong. Dampak negatifnya ada kemiskinan, keterbelakangan, kerusakan lingkungan, dan juga urbanisasi. Dari materi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan dan masyarakat pertanian saling terkait dan juga saling mempengaruhi. Kebudayaan membentuk identitas masyarakat petani sambil juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan kondisi sosial ekonomi yang unik dalam konteks pertanian. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih.